Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Inklusi. Kali ini kami akan menampilkan video presentasi kami yaitu tentang asesmen. Adapun saya sendiri yaitu Dinda Syafitri sebagai moderator dan ada teman saya yaitu Atira Dewi, Cika Maidayanti, dan Nabila Nurhafizah. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang menyeluruh tentang seorang anak yang berguna dalam penempatan, program pendidikan, pemberian layanan pendidikan, sehingga seorang anak dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Pengertian asesmen dalam rangka pendidikan anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seseorang untuk membuat suatu keputusan. Dalam istilah bahasa Inggris, asesmen berarti penilaian terhadap suatu keadaan. Penilaian dalam konteks ini adalah evaluasi terhadap kondisi atau keadaan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi, bukan merupakan penilaian terhadap hasil suatu aktivitas atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk itu, dalam upaya perencanaan tujuan dan penentuan sasaran pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat dalam asesmen pendidikan anak berkebutuhan khusus, sangat diperlukan adanya pengumpulan informasi yang relevan dan komprehensif. Data atau informasi yang diperoleh dalam asesmen ini umumnya berkenaan dengan tahap pembelajaran, kelemahan, dan kecakapan, serta hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seseorang siswa. Tujuan asesmen. Asesmen ditujukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang memiliki masalah akademik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Ditujukan untuk membangun apakah anak tersebut betul-betul membutuhkan pendidikan khusus, atau apakah masalahnya tersebut berkaitan dengan kelainannya. Untuk merencanakan program dan strategi pembelajaran dan untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan belajar siswa. Sasaran asesmen. Ada beberapa sasaran dalam asesmen, diantaranya sebagai berikut. Anak yang mengalami gangguan belajar spesifik, gangguan belajar membaca disleksia, gangguan belajar menulis disgrafia, gangguan belajar berhitung diskalkula. Lalu, ada anak lambat belajar, anak dengan gejala Yunder-Asifer, anak memiliki gejala gangguan emosional tunalaras, anak memiliki gangguan komunikasi, anak dengan gangguan penglihatan tunanetra, anak dengan gangguan pendengaran tunarungu, anak dengan gangguan kesehatan, anak dengan gangguan anggota tubuh tunadaksa, anak autisme, anak korban penyalahgunaan narkoba. Strategi pelaksanaan asesmen. Yang pertama, observasi, merupakan pengamatan yang dilakukan secara seksama terhadap aktivitas belajar siswa. Yang kedua, tes formal. Sesungguhnya merupakan suatu bentuk tes yang telah terstandarkan, yang memiliki acuan norma ataupun acuan patokan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tes informal. Suatu jenis tes yang sangat bermanfaat dan sangat sesuai untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sangat berkenaan dengan kompetensi dan kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus secara seksama terhadap aktivitas belajar siswa. Selanjutnya yaitu asesmen akademik dan non-akademik. Yang pertama yaitu asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK dalam bidang akademik. Yang kedua yaitu asesmen non-akademik atau kekhususan. Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari kelompok 10. Saya ucapkan terima kasih.